biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kuala Namu, jangan lupa membeli nasi. Sekarang kita bertemu dengan seorang anak yang berprestasi. Para sahabat seniman, sastrawan, dan semua yang menonton, kali ini Cakap-Cakap Pantun, Klinik Pantun Nusantara akan mengangkat suatu kearifan lokal yang berada di Medan. Beberapa hari yang lalu saya membaca di surat kabar, ada berita siswa SMA 3 Medan tempati 10 besar OSM nasional. Nah, di hadapan saya sekarang ada hadir anak kami Muhammad Fahri. Beliau adalah salah satu yang masuk dalam 10 besar OSM tingkat nasional. Coba ceritakan dulu Fahri, apa itu OSM? Baik Pak, OSM nasional ini adalah sebuah kegiatan olimpiade yang diselenggarakan oleh pihak OSAINS dan bekerja sama dengan PEMA USU. Kegiatan dilakukan pada tanggal 29 September untuk tahap final, dan alhamdulillahnya saya masuk ke 10 besar di 2 bidang yang saya ikuti, yaitu matematika dan komputer. Di bidang matematika saya menempati posisi ke-10, dan untuk bidang komputer alhamdulillah saya menempati posisi ke-8. Oh, di bidang matematika dan komputer. Komputer 10 dan 8. 10 dan 8. Nah, sebenarnya kalau sudah jadi 10 besar itu sebenarnya udah semua baik, semua juara itu. Tinggal lagi karena ada nomor, ya harus ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Benar. Nah, kenapa Ananda Fahri tertarik dengan matematika dan komputer? Oke, baik Pak. Untuk matematika kebetulan saya memang menyukainya dari sejak kecil, terutama sejak saya masuk ke les Kumon, yaitu khususnya di bidang matematika. Kelas berapa itu? Saya masuk Kumon sejak TK, Pak. Oh, sejak TK. Ya, benar. Kemudian sampai saya tamat yaitu pada kelas 8. Kelas 8 di waktu SMP. Kemudian kan kalau secara umum orang mengatakan matematika itu sulit, ya, menakutkan, ya, seperti itu. Tapi menurut Fahri gimana? Menurut Fahri itu tergantung cara pandang kita. Bagaimana kita menyikapi matematika itu dapat kita mulai dari misal tidak memandang jelek gurunya. Kadang orang tidak suka sama matematika, dimulai dari gurunya dulu karena sistem yang salah gitu dari awal. Oh, biasanya guru-guru ilmu pasti atau ilmu eksakta itu kejam-kejam kalau dulu ya. Kalau saya ingat masih sekolah dulu, kejam-kejam, suka main pukul, kalau sekarang enggak ya. Tapi menurut Fahri sekarang gurunya bagus-bagus ya? Menurut Fahri sekarang sudah lebih bagus. Dan membuat pelajaran itu jadi menarik. Ya, menarik dan inovatif dengan media-media yang sekarang. Dan tidak perlu takut ya dengan perlu takut, pelajaran. Intinya, teman-teman. Dan semuanya menyenangkan. Nah, kemudian komputer bagaimana? Untuk komputer di bidang ini adalah free-nya. Jadi waktu OSM ini beli 1 gratis 1. Jadi saya ambil komputer ini sebagai tambahan untuk bidang matematika. Karena yang diujikan juga hampir keseluruhan bidang matematika juga. Oh ya. Kemudian untuk komputer segala macam program itu kan sebenarnya berbasis bahasa Inggris ya. Benar. Karena semua petunjuk-petunjuk, fitur-fitur daripada seluruh program itu bahasa Inggris. Jadi bagaimana tentang bahasa Inggris, Fahri? Alhamdulillahnya saya untuk pelajaran bahasa Inggris tidak menjadi momok sendiri bagi saya karena saya sudah mengikuti les bahasa Inggris sejak kecil juga seperti dengan Kumon. Tapi saya tidak dengan Kumonnya, tapi dengan IEC waktu itu di Jalan Jemadi di Medan ini. Kemudian alhamdulillahnya untuk bahasa Inggris kemarin saya ikut lomba fun quiz dari English Academy dan juara 3 juga secara bahasa nasional. Inggris. Itu kelas berapa? Itu baru-baru kelas 11 ini juga waktu itu Kelas untuk 11. tingkatan ranger atau anak remaja. So you can speak English fluently? Yeah, I can speak English. Okay, alright. Please
I hope you can explain how about the creative process from primary school until middle school or high school. First, let me introduce myself. My name is Muhammad Fahri Mulia Tanjung. You can call me Fahri. Now I'm study at SMA Negeri 3 Medan. This is one of the most favorite school in Medan. My school in primary school is Al-Ulum Terpadu, and when junior high school, I study at MSN 2 Medan. Oh, can you tell about your prestation? Okay, about my prestation in primary school, I got first rank at 1 until 6 primary school grade. Oh, from class 1 Yeah, until class 1 until class 6. 6. Yes. You get the First rank. Yeah. rank 1, ya? Yeah. Oh, Until junior high school. junior high school. Yeah. Oh, very good. And senior high school too. Also. Oke. Iya, jadi dari mulai sekolah dasar menjuarai juara umum dari kelas 1 sampai kelas 6, dan kemudian SMP juga begitu, dan SMA baru kelas 2 sudah meraih Olimpiade. Nah, Olimpiade ini termasuk suatu prestasi yang membanggakan, ya, membanggakan sekolah, membanggakan orang tua, membanggakan bangsa, membanggakan daerah, provinsi, kota, ya. Oleh karena itu kita pantaslah mengucapkan selamat kepada Muhammad Fahri Aulia Mulia Tanjung. Oh, Muhammad Fahri Mulia Tanjung yang sudah membawa nama Kota Medan, nama SMA Negeri 3 Medan, nama Sumatera Utara di tingkat nasional. Kemudian saya lihat ini banyak piala-piala dan katanya lebih 200 ya. Benar, Pak. Ini mulai dari TK ya? Dari TK sampai saat ini. Sampai saat ini. Kira-kira waktu TK itu mengenai apa itu piala ini? Dari TK mulai dari bidang seni sampai bidang eksak pendidikan. Oh, seni Jadi, itu misalnya apa? Seni ada menggambar dan mewarnai. Jadi hampir secara keseluruhan ini ada yang menggambar, mewarnai, ada juga lomba drum band waktu itu. Kemudian ada yang akhir-akhir ini saya lebih fokus di bidang eksak seperti ikut-ikut olimpiade sebagai kegiatan saya selama pembelajaran di SMA ini. Oh, ada lagi bidang seni yang lain misalnya? Apakah seni suara, seni-seni yang lain? Oke. Untuk saat ini kegiatan saya untuk di bidang seni ini di bidang poster, misal saya suka juga buat gambar poster. Lukis. Ya. Oh ya, seni lukis. Seni ya, lukis, luar seni biasa. lukis dan seni menggambar. Jadi sudah menyeimbangkan kegiatan otak kanan dan otak kiri, ya. Karena katanya seni itu kerja otak kanan, eksakta itu kerja otak kiri. Itu teorinya. Sebenarnya dua-dua bekerjanya, otak itu nggak bisa dipisah-pisah, ya kan? Nah, jadi kemudian khusus untuk matematik, katanya juga dapat apa ini ya dari penghargaan dari Kumon sebagai 5 level di atas tingkatan kelas. 5 level di atas tingkatan kelas. Ya. Ini juga ya? Ya, dari Kumon. tahun ke tahunnya. Maksudnya 5 level di antara tingkatan kelas, misalnya Fahri waktu itu kelas 1. Nah. Kemampuan Fahri, pengetahuan Fahri tentang matematika udah level kelas 6 di atasnya yang diujikan di bidang Kumonnya. Jadi kelas 1 tetapi kemampuan matematikanya sudah 5 level di atas kelas 1, berarti ya. Kemampuan kelas 6. Ya. Oh. Jadi ketika Fahri belajar di sekolah, guru menerangkan matematik, udah sudah sangat terbantu sekali. Bukan sangat terbantu lagi, sudah bisa menguasai. terlalu rendah. Barangkali kita main-main aja pun bisa ya. Ya, Tapi yang intinya jangan anggap remeh aja.
harus tetap belajar lagi. Iya, benar. Itu semuanya kemampuan belajar itu di samping memang kita punya kemauan, kita punya otak, semua orang tak ada yang bodoh. Benar. Ya. Juga kemampuan guru untuk menjelaskan dan juga dukungan orang tua. Menurut Fahri bagaimana dukungan orang tua? Alhamdulillah saya mempunyai orang tua yang sangat suportif terhadap perkembangan belajar saya. Jadi mereka selalu menyupport seperti dengan memberikan les, dengan apa kegiatan yang saya ikuti terus didukung. Misal saya ikut lomba-lomba ini terus didukung, disupport untuk tetap maju. Oh iya, karena itu suatu kebanggaan orang tua. Yang penting ikut lomba, masalah juara atau tidak itu Hal yang biasa. yang biasa ya, dan kalah dalam suatu kompetisi itu biasa. Kemudian juga Fahri sebagai yang menguasai matematik juga katanya juga menguasai ilmu tentang agama ya. Alhamdulillah. Karena katanya masuk SD-nya di mana dulu? Di SD Al-Ulum Terpadu, Al-Ulum, kemudian masuk ke SMP MSen 2. MSen, Madrasah Sanawiyah. Ya, berarti belajar agama. Kemudian juga belajar apa lagi? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, Oh, bahasa Arab ya. bahasa Arab di SD ada. Oh. Pidato bahasa Arab pernah? Pidato bahasa Arab pernah untuk penutupan waktu di SD. Pernah juara? Untuk penutupannya Oh, sebagai penutupan penutupan ya. perpisahan waktu. Di Al-Ulum ya? Iya. Wah, luar biasa. Oh, bagus. Ini adalah suatu keseimbangan juga ya antara kegiatan-kegiatan duniawi dan juga yang bersifat rohani atau religi. Baik, kemudian rencana Fahri ke depan cita-citanya mau jadi apa? Untuk cita-cita saat ini saya ingin masuk ke teknik industri di ITB, Pak. Teknik industri ITB ya, mudah-mudahan rektor ITB mendengar ini. Kalau saya jadi rektor perguruan tinggi, saya langsung inden ini Fahri untuk masuk dan diberi beasiswa. Kalau saya, kan begitu. Amin. Nah, kemudian waktu kecil cita-citanya jadi apa? Waktu SD atau TK ingin cita-cita jadi apa? Waktu kecil ada keinginan untuk jadi dokter juga pernah, Pak. Oh, memang orang waktu kecil banyak ingin jadi dokter ya. Saya sendiri waktu kecil ingin jadi pilot. Karena terbang ya. Saya ingin jadi pilot. Kemudian akhirnya jadi dokter. Padahal nggak pernah bercita-cita. Yalah, tapi itu hanya imajinasi ya, imajinasi anak-anak macam-macam. Ada juga cucu saya katanya mau jadi Astronot. apa? Jadi Spiderman. Iya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, setelah kita tadi banyak mendapat informasi dari Ananda Fahri, kini seperti kata pantun, kalau kita memakan kari, jangan lupa dengan kuahnya. Setelah kita berbicara dengan Fahri, kini kita tanya bundanya. Bunda Fahri, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bunda. Dengan siapa nama Bunda? Lisa. Lisa. Ya, Lisa Alinda ya. Tadi kami sudah mendengar bagaimana prestasi Fahri sejak dari TK, SD, SMP dan saat ini SMA kelas 2 dan sudah meraih suatu prestasi tingkat nasional. Tentunya ini membanggakan orang tua, membanggakan kita semua. Bagaimana menurut Bunda usaha-usaha yang dilakukan Fahri dalam belajar? Bagaimana keinginannya, bagaimana minat bacanya, bagaimana Bunda untuk membimbing sehingga dia sudah mencapai hasil yang diharapkan? Terima kasih sebelumnya Dokter Umar. Kami sebenarnya dari awal pun dari kecil nih favorit kami tuh dokter tuh favorit. Jadi Fahri pun dari kecil juga kiblatnya juga kami arahkan juga itu dokter gimana gitu kan. Jadi dari awalnya itu saya kebetulan sama ayahnya itu kan pekerja gitu, istilahnya tidak di rumah. Dua-duanya bekerja. Jadi untuk menyikapinya supaya Fahri itu di rumah tidak sendiri, kami buat supaya dia ada kegiatan tapi yang positif, dia pun menyenanginya gitu. Jadi pas di TK saya surprise tiba-tiba waktu pulang dari sekolah dia itu juara
mewarnai dari lomba yang datang seperti ada produk-produk ke sekolah gitu. Kebetulan mungkin kakeknya juga memang bakat gitu ya kan. Ada mungkin dari bakat dari ini seni, memang bagus bakatnya. Jadi saya pikir mungkin ada di satu sisi kita kan ada juga mungkin potensi yang memang bawaan ya katanya dari lahir gitu kan. Tapi tetap harus diasah saya pikir. Jadi saya pikir saya mulai memfasilitasinya dengan memberikan les-les tambahan. Tapi itu pun saya browsing mencari pilihan guru yang terbaik istilahnya kan. Jadi dia ditempatkan memang di tempat-tempat yang memang lesnya itu tambahannya memang mumpuni lah istilahnya di tempat yang tepat. Karena saya lihat juga banyak teman-teman yang begitu juga sibuk anaknya tapi berada di posisi yang tidak tepat. Ya kan, kesenangannya mungkin tidak tepat, si anak merasa tertekan. Jadi saya sama Fahri selalu sharing. Kira-kira dia tuh enjoy nggak? Kira-kira dia tuh senang nggak? Kan gitu. Jadi saya tetap dalam mensupport dia semuanya lah. Mulai les, tapi di semua les itu tetap saya paling utamakan yang mendasar tentang agamanya. Dari kecil memang saya privatkan mengaji itu yang paling pondasi agamanya. Jadi apapun yang dilakukannya dia tetap ingat ada yang menentukannya Allah. Jadi itu semua saya selalu bilang gitu, sekeras usaha pun usaha dia, tapi tetap kita harus percaya ada yang menentukannya. Kemudian mengenai minat bacanya bagaimana? Membaca. Dia sekarang kalau kita kan kalau dulu anak dulu kan kelihatannya membacanya di buku. Mungkin karena sekarang ada media ya kan. Mereka ini kan karena ini kan pandemi langsung mainnya di handphone. Saya sebenarnya surprise karena di luar ekspektasi saya, ada beberapa lomba yang memang saya ikuti untuk di remaja itu level-level yang pesaingnya itu anak-anak yang sudah mahasiswa dan bukan mahasiswa yang sembarangan dari UGM, dari apa gitu. Mereka pun sampai surprise gitu. Ini anak apa maksudnya kok bisa bersaing sama mereka yang jam terbangnya lebih tinggi. Jadi sekarang kan orang bilang anak-anak banyak bermain HP, bermain gadget. Menurut Ibu sebenarnya kan gadget ini kan positif. Ini kan suatu teknologi informasi, kita bisa mudah mendapatkan informasi dibandingkan dengan dahulu belum ada gadget. Bagaimana Ibu sehingga Fahri bisa menggunakan gadget di bidang yang positif? Iya. Sebenarnya gadget saya berikan ke Fahri benar-benar di tangan dia itu memang pas masa pandemi ini. Sebelumnya saya controlling benar. Jadi dia itu pakai masih bukan punya dia pribadi, masih atas nama punya saya. Tapi begitu pandemi memang sekolah mengharuskannya daring, itu benar-benar baru milik dia pribadi. Dari awal saya sudah tekankan, apapun masa depan dia, saya nggak bisa akan controlling dia, mengawasi dia 100%. Itu tergantung dianya sendiri, bagaimana menyikapinya. Dan di bidang handphone itu dia kadang juga bermain game seperti anak umumnya. Mereka punya tim yang tembus sampai Asia untuk gamers benar. Ya kan? Jadi tapi di bidang prestasi dia menyikapi lomba-lomba itu seperti dia main game. Jadi asik gitu, nggak membuat dia tertekan gitu. Jadi makanya lomba itu tidak ditargetkan dia untuk menang, justru karena dia enjoy mungkin hasilnya lebih maksimal. Saya lihat di situ. Dan memang juga game-game yang ada di gadget ini di komputer itu kan tidak semuanya yang jelek. Iya, ya. Benar. Banyak juga yang melatih berpikir ya. Dan itu tadi dengan game itu juga bisa mencapai prestasi tertentu ya. Benar. Jadi pada saat umur berapa Fahri atau kelas berapa dia sekolah, Bunda memberikan gadget khusus untuk dia sendiri pegang? Pribadi untuk Fahrinya saya mulai memberikan gadget secara pribadi pas masa pandemi ini karena memang sekolah pun mewajibkan daring ya, tidak tatap muka. Berarti setelah dia SMA ya? SMP akhir. SMP kelas 3, kelas 9. Kelas 9. Final test harus pakai HP kan? Oh iya. Sekarang anak SD juga harus pakai HP ya karena daring ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri terlepas dari masa pandemi ini memang kita harus bisa menggunakan daring, anak-anak, ibunya juga orang tua kan. Kalau menurut Ibu kalau saat ini kira-kira untuk dilepas seorang anak itu memegang HP milik dia, bebas dia mengakses apapun, kira-kira menurut Ibu tingkat-tingkat mana? Kelas berapa? Kalau dibilang aman sih tetap dalam harus kita kontrol, tapi saya
Kalau misalnya menurut saya sih mungkin di level-level SMP sudah bisa. SMP sudah bisa, Ha-ha. tapi tetap dikontrol. Dikontrol juga, Ya. karena media itu kan nggak selamanya semuanya positif, harus tetap kita kontrol juga isi dalam HP tadi. Kemudian tadi Pak Hari bilang dia cita-citanya mau menjadi mendalami insinyur ya, bidang teknik industri ya. Bagaimana menurut Ibu tentang cita-cita Pak Hari? Apakah Ibu dukung atau Ibu arahkan? Gimana? Enggak. Saya sih begitu dia SMA kan, kalau dulu memang saya sih ada mengarahkan. Kalau sekarang SMA ini saya sama dia nih lebih bersifat diskusi. Oh iya. Jadi saya tanyakan kenapa dia memilih itu. Saya bilang kan apa pangsa pasarnya. Saya pun sebagai orang tua harus cerdas. Saya juga browsing apa yang dipilih anak saya itu prospeknya di masa depan. Jadi saya sama dia ini lebih bersifat seperti teman, debat kadang-kadang ya kan. Terus nanti kalau milih itu hasilnya apa? Kayak dia SMA ini dia putuskan tidak lagi di basicnya yang ini, walaupun kemarin dia juga sebenarnya lulus di madrasah lanjutannya. Jadi saya beri kebebasan karena dia yang menjalaninya supaya jangan tertekan. Dia yang punya masa depan tapi tetap dalam arahan saya. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas penjelasannya dan terima kasih Ananda Fahri. Ternyata memang antara orang tua dan anak itu memang harus makin bertambah usia anak, maka pendekatan itu harus disesuaikan. Jadi seperti berdiskusi saja ya, berdiskusi, berdebat, dan apapun pilihan anak kita tidak boleh memaksakan. Kita harus ikuti pilihannya sejauh pilihannya itu memang tidak aneh-aneh. Kalau hanya memilih jurusan keilmuan, saya pikir semuanya sama, tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Jadi sekali lagi kami menyampaikan ini untuk saudara-saudara yang menonton ini, bahwasanya tetaplah positif, semua itu ada gunanya, gadget itu juga sangat baik, perkembangan teknologi yang luar biasa, tetapi digunakan dengan mengambil hal-hal yang positif. Baiklah, saya sudahi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.